Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD ya, tes wawasan kebangsaan. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Habis gelap terbitlah terang adalah buku kumpulan surat yang ditulis oleh Kartini. Kumpulan surat tersebut dibukukan oleh J.H. Abandonen yang berjudul Jadi emang Raden Ajeng Kartini ini kan kita kenal sebagai tokoh emansipasi perempuan ya. Nah, R.A. Kartini ini terkenal setelah dia menulis buku Habis gelap terbitlah terang. Nah, sebenarnya ini bukanlah buku yang ditulis sengaja oleh Kartini, tapi ini adalah kumpulan surat-surat yang dikirim oleh Kartini ke seorang perempuan Belanda bernama J.H. Abandonen. Nah, seperti yang kita ketahui ya dulu, perempuan-perempuan di Indonesia ini sangat-sangat disingkirkan haknya ya. Kayak misalnya mereka nggak mendapatkan pendidikan, lalu kalau misalnya perempuan-perempuan bangsawan itu mereka harus sudah dijodohkan tanpa bisa memilih siapa pasangannya, kayak gitu-gitu. Nah, ini adalah isinya adalah curhatan R.A. Kartini terhadap J.H. Abandonen, dan ternyata menurut J.H. Abandonen ini menarik untuk dijadikan sebuah karya. Nah, akhirnya nanti J.H. Abandonen dia mengumpulkan surat-surat yang dikirimkan oleh Kartini, akhirnya diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, tapi karena J.H. Abandonen ini adalah orang Belanda, jadi awalnya terbitnya itu dalam bahasa Belanda yang berjudul Door Duisternis tot Licht gitu. Door Duisternis tot Licht. Nah, kalau di translate ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah habis gelap terbitlah terang. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A ya. Gitu. Oke, karena sudah terbahas ya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Pemerintah Orde Baru menata kehidupan bernegara dengan langkah mengembalikan politik luar negeri bebas aktif, dengan menjalin kembali hubungan diplomatik dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, tetapi memutus hubungan diplomatik dengan Cina. Sebab, ini materinya adalah sejarah Indonesia pada masa awal Orde Baru ya. Jadi memang pada masa awal Orde Baru, pemerintah Orde Baru pada waktu itu Presiden Soeharto ya, dia memang melakukan kebijakan yaitu menjalin kembali hubungan diplomatik ya dengan beberapa negara. Nah, salah satunya waktu itu adalah dia menjalin hubungan diplomatik kembali dengan Malaysia yang sempat renggang karena Soekarno melakukan konfrontasi dengan Malaysia dan juga pada masa Orde Baru menjadi anggota PBB kembali gitu. Nah, tapi ada juga kebijakan pada masa Orde Baru yang dia malah memutus hubungan diplomatik dengan Cina. Nah, apa penyebabnya? Nah, jadi penyebabnya karena pasca G30S, ini kan nanti yang dituding menjadi dalangnya adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, Partai Komunis Indonesia ini dekat sekali dengan Partai Komunis yang ada di Tiongkok gitu. Nah, Pak Orde Baru waktu itu menganggap bahwa Tiongkok atau Cina ini dia ikut ada andilnya juga dalam proses pemberontakan G30S di Indonesia gitu. Makanya akhirnya pada waktu itu Indonesia dia memutuskan hubungan diplomatik terhadap Cina. Nah, jadi untuk soal ini ya, yang paling tepat jawabannya adalah yang A karena terlibat dan ikut campur dalam peristiwa G30S gitu. Oke, karena sudah terjawab dan terbahas, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Langsung aja kita baca soalnya. Teori yang mengedepankan kemiskinan negara-negara dunia ketiga lebih disebabkan oleh struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif adalah teori. Oke, ini adalah ngomongin soal teori kemiskinan ya. Secara global.
Nah, jadi ada yang namanya teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau sering juga disebut dependensi teori. Nah, dependensi teori ini adalah suatu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut dunia ketiga gitu. Jadi menurut dependensi teori ini akan ada yang namanya kemiskinan terstruktur yang dialami oleh negara dunia ketiga. Apa penyebabnya? Jadi penyebabnya karena di negara dunia ketiga ini hanya sebagai pemasok bahan baku industri. Nah, untuk siapa? Untuk negara dunia pertama. Nah, negara dunia pertama sebagai produsen industri ini dia mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dibandingkan dengan si negara dunia ketiga yang hanya sebagai pemasok bahan industri. Nah, inilah yang disebut dengan teori dependensi. Jadi nanti negara dunia ketiga justru malah yang akan ketergantungan dengan dunia pertama, dibuat ketergantungan gitu. Inilah yang menyebabkan negara dunia ketiga itu mengalami yang namanya kemiskinan terstruktur. Nah, ini jadi soal ini jawabannya adalah yang C ya. Teori ketergantungan karena perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif terhadap negara dunia ketiga gitu. Oke, karena sudah selesai dibahas, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Langsung aja kita baca soalnya. Deklarasi Zopvan, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality merupakan hasil dari KTT ASEAN. Deklarasi tersebut merupakan salah satu bentuk wujud dari sikap konferensi tingkat tinggi bagi negara-negara di Indonesia. Perwujudan sikap bangsa Indonesia sesuai yang tertuang dalam pembukaan UUD 45 yang berkaitan dengan deklarasi Zopvan tertulis dalam alinea ke Zopvan ya, ini ngomongin soal zona perdamaian dan juga kebebasan dan juga neutrality yang merupakan hasil dari konferensi tingkat tinggi ASEAN. Ini menjawab dengan adanya perang dingin ya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, supaya tidak negara-negara di Asia dan Afrika ini tidak masuk ke dalam blok barat maupun masuk ke dalam blok timur, karena nanti ujung-ujungnya itu pasti hanya akan jadi negara ketiga gitu yang pendapatnya tidak diindahkan. Maka dari itu di deklarasi Zopvan ini negara-negara yang ada di ASEAN dan juga yang ada di Asia Tenggara itu dia melakukan deklarasi zona perdamaian, kebebasan dan juga neutrality atau zona netral gitu. Nah, ini juga tertuang dalam pembukaan UUD alinea keberapa? Ini ada di alinea ke-2 yang ngomongin soal mengatur ketertiban dunia dan untuk kesejahteraan umum. Gitu, berarti jawabannya adalah yang alinea keempat. Oh, kok saya nulisnya kedua sih? Harusnya ini alinea keempat ya. Sorry. Alinea keempat yang yang D. Gitu. Oke, karena sudah terbahas dan terjawab, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966
yaitu melaksanakan pemilihan umum atau pemilu, pemerintah Orde Baru melakukan pelemahan dan pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang pelemahan dan pengendalian terhadap partai-partai politik tersebut adalah ini berarti materinya adalah materi kebijakan politik pemerintah pada masa Orde Baru nih. Yaitu tentang pelemahan ya dan juga pengendalian terhadap partai politik. Nah, jadi memang pada masa Orde Baru, awal-awal Orde Baru, pemerintah Orde Baru itu melakukan yang namanya penyederhanaan partai politik. Partai politik yang tadinya ada banyak, itu disederhanakan hanya menjadi 3. Yang pertama adalah PDI, yang kedua adalah P3, dan yang ketiga pembentukan partai baru yang bernama Golkar. Nah, jadi masing-masing partai politik ini adalah gabungan dari partai-partai politik yang ada sejak zaman Orde Lama. PDI ini adalah gabungan dari Murba, partai-partai nasionalis ya, PNI, PSI, dan lain-lain. Sedangkan P3 ini adalah gabungan dari partai-partai Islam seperti NU, Masyumi, PSII, dan lain-lain. Nah, sedangkan Golkar ini adalah partai politik baru yang dibentuk pada masa Orde Baru gitu. Nah, apa fungsi dari penyederhanaan partai politik ini? Fungsinya adalah agar partai politik ini lebih mudah diawasi. Gitu. Nah, ini adalah kebijakan tentang tadi ya pengendalian dan juga pelemahan terhadap partai-partai politik. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, menyederhanakan partai-partai politik menjadi 3 parpol. Gitu. Oke, karena sudah terbahas sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.